Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sekarang sudah mulai saling balas ya antara Hasto dengan kader-kader yang di Nasdem ya. Partai Nasdem, Hasto kok seperti istri datang bulan. Sangat lucu sekali ya kalau kita melihat ini, tetapi inilah bagian dari demokrasi. Kita harus menghormati pendapat-pendapat orang lain. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu bagaimana komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, Partai Nasdem Hasto kok seperti istri datang bulan. Wow. Awas mencret lagi ini. Bukannya lagi panas dalam ya ini. Sefek ini. Makjeleb nempol langsung filek merah. Nasdem kok seperti suami punya pacar telat bulan. Banyak sekali yang men-tweet mereka, ada yang mendukung dan ada yang tidak. Inilah bagian dari demokrasi, sangat luar biasa. Kasih pembelut lah ini. Haha, telak banget ini, cocok. Panik menghalalkan segala cara. Kok panas bingit ya? Hasto pakai pembalut. Pendaharahan campur mules dong ini. Lihat Hasto jadi inget Harun Masiku yang gak pulang-pulang. Bukannya Nasdem yang kayak wanita datang bulan. Ini banyak sekali. Hasto CS lagi bingung bagaimana cara menjegal Anies. Partai-partai pecundang oligarki dan asing sedang sibuk mencari cara untuk peredupan pamor ARB dan Nasdem. Masih kader potensial untuk diusung sebagai capres di 2024 ini. Fraksi Nasdem DKI sebut rumah DP 0% program bohong. Itu dulu begitu kan. Tetapi kita lihat analisisnya bahwa apa yang dilakukan di tweet oleh orang-orang ini bagian dari demokrasi kita. Kita menghargai satu sama lain begitu kan. Tetapi inilah Hasto dengan kader Partai Nasdem ini hal yang biasa. Hal-hal seperti itu saling sindir begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya. Partai Nasdem, Hasto kok seperti istri datang bulan ya. Dikutip dari Gelora, politisi Partai Nasdem Bestari Barus menyindir sikap Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto yang mendukung keputusan Bawaslu menjatuhkan sanksi kepada bakal calon Presiden Anies Baswedan. Hasto menganggap sanksi etis kepada Anies itu termasuk kategori pelanggaran serius. Namun sikap Hasto itu disentil terkesan seperti orang panik. Semakin kesini Hasto kok jadi semakin bising saja. Kok seperti istri kalau lagi datang bulan. Iya, resah, gelisah, dan angot-angotan seperti orang yang panik dan emosinya jadi nggak keterkontrol gitu, kata Bestari. Hemat Bestari, Hasto sebaiknya fokus mengurusi kader partainya sendiri, bukan malah memaksakan orang lain mengikuti standarnya dalam berpolitik. Apa nggak lebih baik ngurusi kader partainya sendiri ketimbang ngurusi Anies yang bukan kader partainya? Masa semua aktivitas orang lain mesti dikoreksi? Apa Hasto berpikir bahwa semua langkah gerak orang lain harus memakai standar Hasto? Ini tamparan keras begitu kan dari kader Nasdem kepada Hasto begitu, yang selalu ngomong coplas-caplos ke sana ke sini begitu, lalu kemudian kena tampar dari Partai Nasdem, akhirnya down. Dan inilah nanti tunggu saja pembalasan dari Hasto begitu, bagaimana komentar-komentarnya bahwa ya dari Partai Nasdem Hasto dianggap sebagai istri yang datang bulan begitu kan. Inilah politik begitu. Ini sangat disentil ya, saling balas di situ begitu kan. Tidak menjadi masalah. Inilah bagian dari demokrasi begitu. Bahkan apakah lebih baik ngurusi partainya sendiri ketimbang ngurusi Anies yang bukan kader partainya? Betul, apa yang sebenarnya melihat dikomentari begitu kan, partai-partai lain dikomentari harusnya sesuai dengan pemikiran Hasto begitu. Ya kalau sesuai dengan pemikiran Hasto, kapan mau maju negara kita begitu kan? Kira-kira seperti itu logikanya begitu kan? Kita tahu sendiri Hasto seperti apa. Kalau naik waktu naik BBM ya 2000 berapa itu, nangis-nangis gitu kan? Padahal itulah di balik itu ada drama begitu kan. Seakan-akan so pro rakyat begitu. Tapi hakikatnya sekarang walaupun naik beberapa kali tidak menjadi masalah, Hasto malah tertawa begitu kan, dan bahkan membela Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu. Partai wong cilik sekarang sudah enggak ada karena memang sudah pudar di masyarakat begitu kan. Yang dulu melekat sekali Partai PDIP, kalau partai wong cilik memang diarahnya kan kepada PDIP. Kalau sekarang sudah pudar begitu.
Dia menduga Hasto tengah mengalami krisis eksistensi di internal partainya, sehingga Hasto beralih sibuk mengomentari manuver Anies Baswedan bersafari ke berbagai daerah di Indonesia. Jadi langkah Anies itu sudah dilihat oleh Hasto, betul kemana ini, prestasinya apa. Kalau dia disambut orang banyak, maka Hasto semakin kepanasan begitu, seperti kebakaran jenggot begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Karena langkah Anies itu kemana-mana dilihat begitu oleh kacamata Hasto ini begitu. Bahkan dia menduga Hasto tengah mengalami krisis eksternal di internal partainya, sehingga Hasto beralih sibuk mengomentari manuver Anies Baswedan bersafari ke berbagai daerah. Atau mungkin Hasto dalam posisi yang sedang mengalami krisis eksistensi di internal partainya, sehingga harus ngomong sana-sini seperti orang kurang kerjaan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung etika politik pemimpin saat diminta responnya terkait penilaian Bawaslu terhadap safari politik Anies Baswedan. Ketika Bawaslu merekomendasikan itu sebagai pelanggaran etis, maka dengan kategori pelanggaran etis itu justru sesuatu hal yang sifatnya sangat dalam karena menyangkut etika bagi seorang pemimpin, katanya kepada wartawan kemarin. Wow, sangat luar biasa sekali kalau kita melihat bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Partai Nasdem untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sangat luar biasa begitu, dan bahkan seorang Hasto dan yang lainnya begitu sulit untuk menjegal Anies Baswedan begitu, walaupun dijegal di berbagai hal, mulai dari pelanggaran pemilu, terus kemudian berbagai hal yang lucu-lucu begitu, tapi masyarakat tetap percaya kepada Anies Baswedan karena tidak terbukti begitu kan. Jadi sangat disayangkan sekali kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa Anies Baswedan dan Partai Nasdemnya tidak bisa menang begitu kan. Sangat aneh sekali karena pada hakikatnya Anies Baswedan disambut di mana-mana. Begitu, bahwa persoalan hari ini ya persoalan bangsa yang harus kita bangun bersama-sama bersama rakyat begitu kan. Itu sangat luar biasa, dan bahkan Hasto mengatakan saking paniknya dia membela Bawaslu begitu karena dianggap sebagai tidak etis mencuri setar katanya kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Padahal Anies Baswedan safari politik kemana-mana, dan bahkan di satu sisi Anies Baswedan itu bersilaturahmi. Ngapain kita berkampanye? Kampanye itu bawa visi misi setelah ada pendaftaran dari KPU begitu kan. Kalau seperti ini terus posisi Hasto ya mungkin bisa kebakaran jenggot tanpa memberikan edukasi kepada kader-kadernya begitu. Inilah yang sangat penting bagi Pak Hasto, harus berintrospeksi diri. Seharusnya Hasto ini memberikan apresiasi sekali begitu kan kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Dan perlu digarisbawahi bahwa inilah politik, bisa cair bisa enggak. 2019 sampai hari ini, nanti di 2024 ada siapa yang ingin maju di Pilpres di 2024 itu. Dan sebentar lagi tinggal 1 tahun sebenarnya sih, ini yang harus kita promosikan bersama-sama. 6 bulan berkampanye, 1 bulan mungkin hari tenang, dan itu adalah masih coblosan. Nanti di 2024 itu ya mungkin saya ada relatif hal yang memainkan peran di media sosial banyak sekali pastinya. Kira-kira seperti itu. Entah siapa yang dilawan, yang dihajar, dan pas tentu Pak Anies Baswedan pasti dihajar habis-habisan dengan berita-berita yang hoax, berita-berita yang memfitnah seperti Ruhut dengan Bara Buzzer dan Cebong hari ini sudah ketakutan dan kepanasan melihat Anies Baswedan ini kan, karena elektabilitasnya tinggi, popularitasnya tinggi, dan bahkan bisa diandalkan dia punya segudang prestasi begitu kan. Ditempatkan dengan orang yang intelektual, Anies Baswedan cocok. Ditempatkan dengan anak muda juga cocok, apalagi ditempatkan dengan di kancah internasional, Anies Baswedan pinter bahasa Inggris. Wow. Ya hanya para buzzer dan cebong yang tidak percaya itu karena sudah benci begitu kan. Pada akhirnya karena sudah benci, akhirnya yang diolok-olok itu adalah Anies Baswedan begitu. Ya inilah politik kita begitu, untuk mencederai seseorang. Tetapi para relawan Anies Baswedan dengan partisipan publik itu begitu percaya dan magnetnya luar biasa kepada Anies Baswedan begitu. Kira-kira seperti itu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa Hasto dikatakan seperti itu sangat malu sekali begitu kan. Dikatakan seperti istri datang bulan. Wow. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.